Suasana kelas mendadak hening, semuanya berhenti dari kegiatannya masing-masing. Helena berdiri di pojok kursinya menatap tajam ke arah cowok yang duduk di sebelahnya. Cowok itu menatap Helena dengan alis yang terangkat satu. "Apaan sih lo, gak jelas banget?" Helena mengeram kesal. "Lo ngapain sih duduk di sebelah gue? Gue ogah yah duduk sama manusia macam lo." Satu kelas mendadak menahan nafasnya, dan Helena tahu kenapa. Coba tebak siapa cowok itu? Cowok yang ikut andil dalam penderitaan sang pemilik tubuh. Cowok ini terlalu bajingan, lebih tepatnya bodoh. Sehingga Helena menjadi kesal sendiri ketika ingatan tentang cowok itu mengalir di pikirannya. Dan sialnya ingatan tentang ia yang duduk dengan Nata tidak ada dalam ingatannya itu. Ardinata atau yang sering dikenal dengan panggilan Nata. Salah satu most wanted di sekolah ini. Tapi bukan itu poin pentingnya. Nata dulunya adalah sahabat baik dari sang pemiliki tubuh. Ya bisa dibilang seperti dirinya dengan Galen. Tapi hubungan persahabatan keduanya tidak seerat dirinya dengan Galen. Karena tiba-tiba sifatnya berubah menjadi kasar, Nata pun ikut-ikutan menghina si pemilik tubuh. Yang membuat Helena kesal ternyata selain sahabat Nata juga adalah kekasih dari si pemilik tubuh, dan bajingannya Nata justru berselingkuh dengan Gwen dan memutuskan sang pemilik tubuh dengan tidak manusiawi. Kembali ke keadaan sekarang, dari depannya Helena bisa melihat raut wajah Nata berubah. Wajahnya memerah menahan amarah. "Lo pikir gue mau duduk sama cewek cupu kayak lo? Lo tuh cuma cewek pembawa sial, gak usah sok keras." Helena mengeram. Ia tidak marah karena dia tidak tersindir, mohon maaf. Ia mengeram karena mulut laki-laki ini ternyata lebih murah dari harga kolor Ultraman milik Darren yang dibeli dari hasil cuci gudang. "Ya udah minggir, gue gak sudi duduk satu meja sama cowok bajingan kayak lo." Nata mendesis. Ia menarik lengan Helena yang hendak melangkah setelah sebelumnya menggeser meja ke depan dengan paksa. Posisi Helena yang berada di pojok menyulitkannya. Untung saja di depan mejanya tidak ada orang. Jadi Helena bisa bebas mendorongnya ke depan. "Duduk." Helena menyentak lengan Nata yang menarik lengannya dengan keras sampai membuatnya terlepas. "Lepasin gue bajingan." Plakek suasana yang sejak tadi hening makin hening ketika Nata tiba-tiba menamparkan Helena dengan keras. Saking kerasnya, kepala Helena menoleh ke samping. Helena menunduk memegangi pipinya yang terasa perih. Ketika ia menyentuh sudut bibirnya, ia bisa merasakan sudut bibirnya itu sedikit pecah dan berdarah. Semua orang menahan nafasnya, mulai menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Sedangkan Nata, cowok itu juga terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ia menatap tangannya sekilas sebelum mengalihkan tatapannya ke arah Helena yang masih menunduk. "Hell gue, woh tamparan lo lumayan juga, tapi ini belum ada apa-apanya di pipi gue." Semua orang terhentak, begitu pula dengan Nata yang ucapannya dipotong begitu saja. Mungkin mereka kaget dan tak menduga reaksi Helena akan seperti ini. Sebelum-sebelumnya, Helena tidak akan pernah melawan apalagi sampai membalas ucapan orang yang mengganggunya. Bahkan saat ia dibuli dan mendapat kekerasan, Helena hanya bisa diam sambil menangis. Tapi hari ini, Helena justru membalas dengan santai. Ia seperti orang yang sedang dipukul pelan bukan ditampar. Karena tidak mendapat reaksi apapun dari cowok di depannya, Helena memilih menaik ke atas kursi dan melompat keluar. Karena sedari tadi ia berada di posisi yang tidak bisa kemana-mana. Di depannya ada Nata, belakangnya tembok, satu sisi pun tembok. Hanya ada satu jalan, yaitu sisi lainnya yang ada meja yang tadi ia lewati.
Tapi karena jalannya kembali ditutupi oleh tubuh Nata, akhirnya Helena memilih keluar dari atas meja. Helena mengabaikan Nata yang terdiam dan teman satu kelasnya yang saling berbisik. Helena justru berjalan ke arah meja seorang cowok cupu di pojok lainnya. Seingatnya namanya adalah Vano, cowok cupu yang juga dijauhi satu kelas karena dia miskin dan kutu buku. "Hai, gue boleh duduk di sini?" Vano mengerjap kaget. Mungkin ia kaget karena baru pertama kali ada orang yang mau mendekatinya. Sejak kelas 1 Vano selalu duduk sendiri karena tak ada yang mau mendekatinya. Tapi garis bawah, makasih. Vano melongo. Belum sempat Vano menjawab, tapi Helena sudah duduk terlebih dahulu. Dalam hati Vano berdecak, untuk apa bertanya jika pada akhirnya dia akan tetap duduk tanpa menunggu jawabannya. Gue gak ngangka Helena lebih milih duduk sama Vano daripada sama Nata. Biasanya kan Helena gak pernah bisa jauh dari Nata ya. Dia kan kayak ulet bulu, gatel banget padahal tahu Nata punyanya Gwen. Helena yang mendengar bisik-bisik itu memutar bola matanya malas. Helena saja jijik mengingat kelakuan si pemilik tubuh yang dulu. Dalam ingatannya memang diperlihatkan bagaimana Helena yang selalu menempel dan melakukan segala hal agar bisa dekat dengan Nata. Padahal jika dipikir-pikir, Nata itu hanya cowok brengsek yang sering mempermalukannya. Helena melirik ke sebelah tubuhnya, ia dapat melihat Vano yang menunduk seolah lantai lebih menarik daripada cewek cantik di sebelahnya. Helena mendengus pelan, "Sekali lagi gue denger kalian ngomong macem-macem tentang gue. Gue gak akan segan-segan buat robek mulut kalian satu-satu." Helena berujar rendah, ia terlihat santai namun aura mencekam sudah menyebar ke seluruh ruangan. "Kayak berani aja, pengecut kayak dia mana berani sih?" Helena mendongkak mendengar suara itu. Ia menatap seorang cewek yang mukanya tebal dengan make up. Sebelah alisnya terangkat. "Lo ngomong apa tadi?" Cewek yang Helena tidak ingat namanya itu tertawa sinis. "Lo tuh cewek cupu, dibentak dikit aja nangis. Mana berani lo buat ngelawan kita-kita?" katanya dengan sinis dan merendahkan. Helena tersenyum manis, ia bangkit dari duduknya. Melangkah perlahan ke arah cewek itu. Ia sekilas membaca sebuah tag name yang ada di baju cewek itu. Farah Safitri. Ketika Helena hanya terpaut beberapa langkah dari tubuh Farah, tanpa sadar Farah melangkah mundur ke belakang. Padahal Helena berjalan dengan senyum manisnya, tapi entah mengapa senyum Helena seolah menekan keberaniannya. Helena masih berjalan mendekati Farah sampai tubuh Farah terhimpit ke dinding. Farah terdiam, ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya secara tiba-tiba. Senyum yang tadi manis kini berubah menjadi senyum miring tanpa disadari orang-orang kecuali Farah. Hal itu semakin membuat tubuh Farah bergetar. Lengan Helena memegang jari jemari Farah. Jika orang lain yang melihat terlihat seperti Helena hanya menyentuhnya, tapi tidak ada yang sadar bahwa Helena dengan perlahan mematahkan satu persatu jari jemari itu. Farah kesakitan, tapi tatapan Helena membuat dirinya tidak berani untuk berteriak. Ia menjerit ketakutan dalam hati. Helena tersenyum lebar ketika melihat wajah Farah. Wajah ketakutan Farah seolah menjadi hiburan tersendiri untuknya. Helena memajukan wajahnya ke arah telinga Farah. Dengan lirih ia berbisik, "Gue bahkan sangat mampu, jangankan merobek mulut busuk lo. Menghilangkan jari jemari lo yang lentik ini pun gue lebih dari mampu." Helena tersenyum miring, ia menjeda ucapannya sebentar.
Ingat Helena yang sekarang bukan Helena yang dulu. Helena yang selalu berhasil kalian bully. Seorang serigala yang tertidur pasti akan langsung menerkam ketika ia diganggu Farah sayang. Farah semakin bergetar. Ia tidak pernah menduga orang yang selama ini ia bully dan suruh-suruh bisa berubah menjadi semenyeramkan ini. Farah tidak bisa berkata-kata. Datanglah ke rumah sakit Base Hospital. Sebutkan kode GX. Obati jari-jari gak berguna lo itu. Setelah itu Helena memundurkan wajahnya. Wajahnya kini berubah 100% menjadi senyum lebar yang ceria. Maaf ya Farah, gue kan cuma bercanda hehehe. Helena berujar dengan cukup keras sehingga didengar satu kelas. Mereka tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Helena dan Farah. Mereka hanya menatap interaksi keduanya dengan bingung. Kringgi. Helena berbalik ketika mendengar suara bel itu setelah sebelumnya menepuk pundak Farah pelan. Lalu dia berjalan dengan wajah ceria ke arah bangku dirinya seolah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan Farah, ia mengikuti ikut duduk di bangkunya menahan sakit di jari-jari sebelah kirinya. Ia menoleh ke belakang dan mendapati senyum miring dari seorang gadis yang tadi sempat ia remehkan. Farah bergidik ngeri sambil berjanji untuk tidak akan pernah berurusan dengan Helena lagi. Helena sendiri tersenyum, ia mendudukkan dirinya di samping Vano yang masih tertunduk. Melihat itu ia menepuk pundak Vano pelan. Vano menoleh kedua alisnya menyatu penuh tanya. Lo tenang aja, gue lebih suka duduk sama lo daripada sama cowok bego itu. Vano tersentak, ia dibuat tertegun dengan kata-kata itu. See you in the next story. Thank us for listening. Don't forget to like.